Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia dari kelas TI 21C2 dengan NIM 312110044. Di sini saya akan membahas tentang materi proses pengolahan data pada Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Data yang dikumpulkan oleh perangkat-perangkat ini akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia dari kelas TI 21C2 dengan NIM 312110044. Di sini saya akan membahas tentang materi proses pengolahan data pada Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Data yang dikumpulkan oleh perangkat-perangkat ini akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berharga. Lalu pengumpulan data pada IoT. Yang pertama ada melalui sensor. Perangkat IoT dilengkapi oleh sensor yang dapat mengukur data seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan gerakan. Yang kedua ada data real time. Data dikumpulkan secara real time untuk memungkinkan pemantauan dan analisis langsung dari kondisi dan perilaku lingkungan IoT. Yang ketiga ada metode pengumpulan. Data dapat dikumpulkan secara manual melalui interface penggunaan atau secara otomatis melalui program yang terjadwal. Yang terakhir ada format data, di mana data dikumpulkan dalam berbagai format seperti angka, teks, gambar, dan video. Lalu ada transmisi data dari perangkat IoT. Yang pertama ada Wi-Fi. Transmisi data nirkabel atau jaringan Wi-Fi yang umum digunakan di rumah dan di kantor. Yang kedua ada Bluetooth. Transmisi data jarak pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke smartphone atau laptop. Yang ketiga ada cellular network. Transmisi data melalui jaringan seluler yang memungkinkan komunikasi jarak jauh. Yang terakhir ada low power wide area network. Transmisi data jarak jauh dengan konsumsi daya rendah, ideal untuk perangkat IoT yang tersebar. Selanjutnya ada penyimpanan data pada platform IoT. Yang pertama menggunakan cold storage. Data IoT disimpan di server cold, memberikan akses mudah dan fleksibilitas penyimpanan. Yang kedua ada database. Data IoT disimpan dalam database yang terstruktur, memungkinkan query dan analisis yang efisien. Yang ketiga ada data lake. Data IoT disimpan dalam format mentah tanpa pemrosesan awal untuk analisis yang lebih mendalam. Selanjutnya ada analisis data pada platform IoT. Yang pertama ada analisis deskriptif, menjelaskan data dengan menggunakan metrik seperti rata-rata, median, dan standar deviasi. Yang kedua ada analisis prediktif, di mana membuat prediksi tentang kejadian di masa depan berdasarkan pola dan data histori. Yang terakhir ada analisis perspektif, di mana memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan analisis data untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada visualisasi data pada IoT. Dashboard menampilkan metrik data IoT secara real time dalam bentuk grafik dan tabel. Peta visualisasi data geografis, misalnya lokasi sensor atau data lalu lintas. Animasi visualisasi data yang bergerak, misalnya perubahan suhu atau pola lalu lintas. Pengambilan keputusan berbasis data IoT. Ada identifikasi masalah, di mana analisis data IoT mengungkapkan masalah atau peluang yang perlu ditangani. Lalu ada alternatif solusi, di mana data IoT menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi alternatif solusi. Yang ketiga ada implementasi solusi. Keputusan diambil berdasarkan data IoT dan solusi diimplementasikan. Yang terakhir ada evaluasi, di mana pemantauan dan analisis data IoT dilakukan untuk melakukan evaluasi efektivitas solusi. Manfaat pengolahan data pada IoT. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, di mana optimasi proses dan sumber daya dengan mengoptimalisasikan tugas dan pemantauan yang akurat. Lalu yang kedua ada inovasi produk dan layanan, pengembangan produk dan layanan baru yang lebih canggih dan terpersonalisasi.
Yang ketiga ada penghematan biaya, di mana pengurangan pemborosan biaya operasional dan pemeliharaan. Dan yang terakhir ada peningkatan keamanan, deteksi dini dan pencegahan risiko dengan pemantauan real time. Saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.